Shalom. Haleluya. Bagi tepukan bagi Tuhan. Untuk Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan karena kekuatan kita dapat hadir pada pagi hari ini, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan untuk memulakan kebaktian kita pada pagi hari ini, saya jemput teman-teman itu untuk membawa kita dalam doa. Mari kita bersyukur. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih karena pimpinan berkat dan kasih-Mu. Pada pagi ini kami dapat bersama-sama lagi ibadah yang sangat indah. Karena kami tahu Tuhan Yesus sudah mengasihi kami, sudah mencintai kami, sudah menyayangi kami. Walaupun cara hidup kami kadang-kadang menyakiti di sekeliling kami, tetapi kami percaya kami anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus sudah berkati, yang Tuhan Yesus sudah ampuni segala dosa. Kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak Tuhan. Lewat beribadah pada pagi ini, kami percaya kami menikmati berkat daripada firman-Mu yang sangat kami perlukan bagi setiap pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang tidak dilihat oleh mata manusia, setiap apa yang kami lakukan, tetapi Tuhan Yesus sentiasa melihat pada pribadi kami. Lewat daripada itu, Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah mencintai kami, dan kami percaya kehidupan kami yang penuh dengan sukacita bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebijaksanaan kepintaran kami, tetapi semuanya kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan kami mulakan ibadah pada pagi ini dengan penuh sukacita karena kami tahu anak yang Engkau pilih untuk menyambung lidah-Mu, menyampaikan firman pada pagi ini, menyatakan tentang kasih Yesus yang luar biasa yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semuanya ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Sepanjang 2 tahun sudah berlalu, kita mengikuti kesempatan yang kita dapat mengikuti ibadah. Kita ikut SOP yang ada, tapi saya percaya walaupun kita memakai mask pada hari ini, pasti senyuman ada di wajah masing-masing. Kita penuh sukacita. Amin. Dan untuk membawa kita dalam pujian penyembahan, saya persilakan tim pujian penyembahan untuk membawa kita dalam pujian. Shalom. Mari anak Tuhan kita berdiri. Mari kita angkat lagu pujian ini, kasih agape.
Kita persilakan Bapak Tuhan. Bapa di surga yang kami hanya kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur kalau kami diberi kesempatan untuk dapat mendengar firman-Mu. Ini bukan semua karena kekuatan kuat gagahnya kami, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bapa, kami percaya sepanjang pemberitaan firman-Mu ini Engkau akan meningkatkan sesuatu yang baru bagi kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami percaya selama pemberitaan firman Tuhan ini Engkau tetap menjaganya, karena tangan-Mu yang perkasa, kuasa-Mu yang kudus pasti melayani kami pada pagi hari ini. Dan hanya Roh-Mu saja yang berkarya pada pagi hari ini ya Bapa. Dan Engkau ya Bapa pasti memberikan sesuatu yang baru yang menjadi pedoman dan kekuatan kami, karena kami tahu setiap bicara-Mu adalah sesuatu yang penuh dengan kuasa, dan kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Terima kasih tim pujian. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Tadi pagi yang tadi saya terlambat sedikit lepas antar anak saya di CBB di parking bus. Saya balik terus mau buat persiapan sedikit, cari-cari toko apa hilang. Saat terakhir saya jumpa balik, sebenarnya saya kopi itu. Saya kopi kasih masuk di WhatsApp istri saya supaya saya senang buka. Tapi terkirim di salah satu rakan di sekolah yang tidak saya mandian kita pulang. Rapa-rapa dia belum tengok itu. Kalau rencana Tuhan oke juga, tapi saya sudah delete. Haleluya. Nah, mari kita tengok. Saya sampaikan ini cuma bukan khotbah, cuma renungan kita saja, bersama. Mari kita tengok dalam Kejadian 1 ayat 26. Ini biasa sudah kita dengar. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Haleluya, puji Tuhan. Supaya mereka berpuasa. Haleluya. Nah, dalam pujian kita sebentar tadi, saya tidak hafal itu liriknya, tapi di antara pujian tadi menyatakan walaupun ada gelombang, walaupun ada godaan, walaupun ada di hadapan,
aku tabah menghadapinya, kita tabah menghadapinya. Perkataan tabah di sana, kita tabah menghadapi itu bukan karena kekuatan. Kita dapat menghadapi itu bukan karena kekuatan dari manusia. Tabah perkataan di sana itu ialah kuasa Tuhan. Amin. Bukan kita bilang saya tabah menghadapi itu, terus kita bilang saya kuat, saya akan tabah menghadapi itu. Tapi dalam seterusnya perkataan dalam lirik lagu itu dia bilang, karena saya tahu, dia bilang kan, Tuhan menyertainya. Itulah yang kita tabah menghadapi itu gelombang, godaan, dan di akhirnya ialah kemenangan. Amin. Haleluya. Nah, berkaitan dengan lagu juga tadi, bukan kebetulan. Beli kasih aduk aja sih kita. Karena paksa lah. Oke. Nah, pertama yang kita mau belajar pada pagi hari ini adalah kita diciptakan Tuhan hanya dengan satu tujuan, yaitu berkuasa. Amin. Kenapa kita katakan kita diciptakan hanya satu tujuan, yaitu berkuasa? Nah, dan kita diberi kuasa bukan karena kita kuat berdoa, hasil daripada doa kita, ataupun hasil daripada impian kita, ataupun cita-cita kita. Nah, seperti yang dalam yang kita baca tadi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Dari awal lagi sudah diletakkan kuasa itu di dalam kehidupan kita. Nah, bukan kekuatan daripada doa kita, kekuatan daripada moral kita, kekuatan daripada usaha-usaha kita untuk menjadikan diri kita lebih baik dan terus baik, dan akhirnya kita mendapat kuasa. Nah, Tuhan ciptakan kita di muka bumi ini sebenarnya sudah diletakkan kuasa. Dan kita terus belajar. Memang kita tercipta untuk berkuasa. Nah, kalau kita tidak ambil posisi itu dan kita tidak tahu bahwa kita ini berkuasa dan kita tidak ambil posisi itu, kita tidak akan sampai kepada rencana Allah. Nah, apa kaitannya semua itu? Kita belajar terus. Jadi kuasa itu bukan pilihan, bukan pilihan daripada kita, bukan kita katakan saya mau jadikan begini supaya saya berkuasa, supaya saya dapat melawan ini godaan. Tapi kita harus sadar bahwa sejak bumi diciptakan, sejak manusia diciptakan, kuasa itu sudah ada. Nah, seperti yang kita sudah belajar selama ini, kuasa itu ialah kasih karunia. Amin. Kuasa itu adalah kasih karunia, ataupun yang biasa kita dengar adalah anugerah. Kasih anugerah. Sebelum Yesus ada, kasih anugerah itu sebenarnya sudah ada. Amin. Kuasa itu sudah ada. Nah, tetapi selepas beberapa kejadian, saya ringkaskan saja, sehingga seperti manusia dengan hubungan Tuhan itu terpisah, maka satu rencana yang indah untuk manusia, yaitu Allah sendiri yang turun dalam bentuk manusia, yaitu Yesus. Dan itulah
kasih anugerah yang lebih besar lagi. Amin. Karena di zaman-zaman Nuh, di zaman-zaman Yusuf, kasih karunia itu sudah ada. Kita tahu banyak nabi-nabi juga yang jatuh seperti Nabi Daud, tetapi mereka masih menerima kasih karunia Tuhan. Dan sejak dari awal kasih karunia itu sebenarnya sudah berjalan. Dan oleh karena kasih besar Allah sendiri begitu besar, kalau kita belajar tentang kasih Tuhan ini, terus kita jadi kecil. Siapalah saya? Karena kasih Allah itu yang itu besar, terus Dia karuniakan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nah, kuasa itu yang diberikan kepada kita ialah pribadi Yesus sendiri. Amin. Kuasa itu apabila kita belajar, bila kita menyadari bahwa kita memiliki kuasa, sebenarnya kita memiliki Yesus. Nah, mari kita belajar. Tidak lama ini 3 jam saja dalam beberapa menit siap. Karena saya gunakan bahasa ringkas saja supaya terus masuk, tidak payah panjang lebar. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sedang bekerja. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita belajar. Mari kita ambil itu posisi yang berkuasa itu. Maksudnya bagaimana? Nah, kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita hadapi, seperti dalam lagu tadi ada gelombang, ada lautan, apa yang kita hadapi, cobaan, kemiskinan, dan lebih daripada itu lagi. Nah, karena kita mau menghadapi itu, kita terus berdoa, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Nah, saya masih ingat yang penatua Kletus cakap, Yesus tidak pernah sakit. Dan kalau Yesus ada dalam hidup kita, kita pun tidak sakit. Betul kan penatua cakap. Nah, kalau Yesus ada kuasa, kita ambil itu posisi, kita terima keputusan ada dalam hidup kita. Betul kan keputusan? Walaupun dia beragama lain, tapi kalau dia ambil keputusan ikut Yesus, haleluya, itu keputusan dia kan. Nah, kita sendiri yang sudah pun Kristen, Malaysian, maksudnya orang Malaysia, betul kan itu? Guru bahasa Inggris, Kristen, maksudnya kita sudah di dalam Yesus sendiri. Kita adalah orang Kristen. Nah, kita sudah ada di sana sedia. Kita tidak perlu lagi memohon keluar ataupun kita pergi ke negara jiran untuk mau mendapatkan status supaya kita dapat menjadi Kristen. Tapi sekarang ini kita sudah ada di sana dan kasih anugerah itu sebenarnya sedang berjalan. Nah, sekarang ini kita belajar ambil posisi itu. Seperti yang saya katakan, bila kita menghadapi apa saja rintangan, apa yang ada di hadapan kita, kita katakan kita berkuasa. Amin. Nah, itu dasarnya orang Kristen ini kan dia jarang stres sebenarnya, tidak ada stres. Terutama yang semandak kena kuagu. Ada puasa menguntit, apa? Begitu kan? Di dalam kasih anugerah, Yesus mau kita semua kawin. Dia mau juga itu. Nah, dalam masa mencari pasangan itu pun kita berpuasa dan ada kasih anugerah. Amin. Kita tidak menghadapi sesuatu yang menyebabkan hidup kita hancur. Ada sedikit maksud saya itu, maksudnya kalau kita ambil posisi yang kita berpuasa dan kita dapat sesuatu untuk memilih pasangan dan tidak ada pergi tukar nama, begitu maksud saya kan? Kita ada puasa itu,
Itu cobaran. Dia bilang, saya mau pasangan ini sebab dia handsome, dia ada begini. Tapi masalahnya kita punya iman itu tidak sama. Nah, kita berjaya mengarungi itu dan tetap di dalam Yesus, karena kita percaya Yesus akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Amin. Nah, itu. Jadi kita tambah menghadapi itu, kita kuat menghadapi itu, bukan karena kekuatan kita, tetapi kita menyadari bahwa kuasa Tuhan itu, kasih anugerah Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Amin. Sejak Yesus menyerahkan hidupnya di atas kayu salib, waktu itulah kasih anugerah yang lebih besar terjadi, di mana seluruh kehidupan Yesus itu sebenarnya diletakkan di dalam hidup kita, bukan separuh-separuh. Kuasa Yesus, tubuh Yesus, darah Yesus, dan kehidupan Yesus itu sepenuhnya diletakkan di dalam hidup kita. Nah, waktu saya tahu ini sejak belajar hampir 10 tahun lebih sudah kita belajar ini, masuk 10 tahun sudah kan, kita belajar di kasih karunia. Saya tidak seperti dulu lagi yang bangun pagi saja terus macam ada beban. Kalau dulu doa saya begini, saya punya doa lebih banyak permintaan. Besok pagi begitu juga, dan seterusnya bertahun-tahun itu juga. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan, saya punya doa macam yang lalu itu, amin. Tuhan tahu itu, dia bilang kan. Tetapi sejak belajar kasih karunia Tuhan, saya bangun, saya tahu kuasa Tuhan itu ada dan kasih anugerah Tuhan itu mengalir, dan saya cuma mengucap syukur. Saya bangun saja, terus saya katakan, Tuhan terima kasih. Karena mulai hari ini, hari yang baru ini, pasti Engkau sudah menyediakan segala berkat, segala sesuatu yang indah, berkat yang indah, melindungi apa saja sudah tersedia karena kasih Yesus, darah Yesus, tubuh Yesus sudah diserahkan di atas kayu salib. Dan waktu itulah segala beban kita, segala yang kita hadapi itu, gelombang-gelombang apakah semua, Yesus sudah tanggung. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya bila kita belajar kasih karunia, hidup di bawah kasih karunia ini, kita tidak stres. Sepanjang mau hampir berapa tahun saya bertugas di pedalaman, hampir 20 tahun, dan ulang alik itu hampir 10 tahun. Dan setiap hari cobaran perjalanan itu, sama sebelum perjalanan itu di jalan raya itu dibaiki, itu jalan tuh jalan yang diantara yang kalau boleh saya kategorikan yang terburuk lah. Jalan masuk pedalaman sana di sebelah Mukim Dalip. Kita tahu dia jalan lumpur, tanah liat, dan setiap hari itu pagi-pagi saya tidak minta, saya tidak cakap, saya bilang Tuhan lindungi saya, tapi saya bilang amin, pasti saya dilindungi. Saya kasih anugerah Tuhan sudah ada, sudah mengalir. Saya bersyukur, itulah sebabnya baru saya mengerti, bersyukurlah sentiasa, bersyukur sentiasa. Setiap saat itu dia saya punya doa, saya bersyukur. Karena kalau saya sampai di tempat saya bertugas itu, semua karena kasih anugerah Tuhan, itu saya bersyukur. Memang tidak salah kita berdoa untuk berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi kita lebih banyak bersyukur karena kita yakin dan percaya bahwa kita sendiri memiliki kuasa itu. Amin. Dan itu nanti kita lebih belajar lagi. Kalau yang baru belajar itu memang dia ada keliru sedikit, tapi kita banyak belajar. Saya sendiri pun ambil khotbah, belajar sendiri daripada pendeta yang berkhotbah tentang kasih karunia. Tapi kasih karunia ini pun ada berbeda-bedanya juga. Jadi kita lebih kepada Joseph Prince.
coba ada beberapa pembawa kasih karunia ini pun ada yang tidak setuju dengan di sebelah pihak begitu. Tapi apa yang kita belajar ialah satu saja, ialah kita hidup di bawah kasih karunia. Yang lain itu kita tidak jadi beban kita. Apa saja yang menjadi beban apakah tentang kehidupan kita setiap hari itu kita letakkan saja bahwa Yesus sudah mendahului itu semua. Kita tidak pandang ringan darah Yesus yang sudah mengalir. Itu adalah darah yang kudus dan sudah menyucikan segala kelemahan kita, menghapuskan kelemahan kita dan dosa. Kita sudah ditanggung. Jadi kita tidak pandang ringan itu semua. Kenapa kita mau membebankan hidup kita sehingga kita terbeban, dan itu yang menjadi karena kita menjadi stres. Boleh kayaknya saya akan selamat kayaknya. Saya akan selamat kayaknya Tuhan mau lindungi saya ini. Saya banyak dosa ini. Tuhan mau melindungi saya ini. Saya banyak dosa, saya bukan baik. Bercakap saja pun bukan bagus ini. Yang parangai pun taruh ini. Tuhan mau melindungi saya ini. Nah itu kan. Tapi kita ambil itu posisi, kita belajar bahwa kasih anugerah Tuhan itu sudah ada. Dan apabila kita belajar bahwa kita sudah diampuni, kita sudah berada di satu posisi yang terbaik, yaitu kita sudah di bawah kasih karunia Tuhan, kita hidup di bawah kasih karunia ini, kita tahu dan kita tidak stres lagi. Itu yang kita mau belajar. Dan apa saja yang kita mau buat jadi ringan. Soalnya beban. Apa saja? Kita kerja di ladang sebagai seorang pelajar, sebagai businesswoman, seorang kaki tangan awam, kaki tangan kerajaan, kaki tangan pemerintah, negara yang tiada Pertuan Agung ataupun raja, dia cakap pemerintah. Jadi kita ini ada Pertuan Agung, jadi kita diperintah. Ada kerajaan, kita diperintahkan oleh kerajaan. Kerajaan kata dasarnya raja, jadi kita ada raja. Selain daripada itu juga kita ada satu lagi raja. Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Itu pemerintah di dalam kehidupan kita, dan kita yang percaya pada Yesus memerintah bersama-sama. Amin. Haleluya. Apa yang kamu takut lagi? Kalau puasa ada di tangan kita, kita tidak payah panggil pastor jauh-jauh. Percaya saja, kita pun memiliki kuasa. Doakan saja orang itu. Amin. Pasti sembuh. Dan apa saja yang dihadapi, jangan kita bilang saya tidak boleh, sebab saya orang biasa. Punya gereja pun saya tidak pernah, saya tidak boleh ini. Suruh dikerik-keriklah, begitu kan? Tapi semua kita adalah sama di mata Bapa. Kenapa kita sama di mata Bapa? Karena semua kita adalah anak-anak Allah. Bagi Bapa, kita bukan adalah pendosa. Pandangan Allah Bapa bagi kita bukan anak-anak yang hina. Karena itu sudah ditutupi oleh darah Yesus. Darah Yesus sudah menggenapi semua kelemahan kita, sudah Dia ambil, dan Yesus sudah ada di hadapan, Dia kawal kita. Jadi bila Allah Bapa melihat kita, Dia melihat anak-anak merdeka, anak-anak yang kudus. Berarti kalau Allah Bapa melihat anak-anak kudus dan kehidupan Yesus ada dalam kita adalah anak-anak yang berkuasa. Amin. Haleluya. Pembelajaran yang simpel saja pada pagi hari ini. Mau habis sudah? Nah, mungkin ini yang terakhir barangkali.
di antara yang terakhir. Mana sudah? Jadi berpuasa itu bukan pilihan kita karena sudah ditentukan. Tetapi keputusan untuk mau meletakkan di posisi itu ada di dalam hidup kita. Kita boleh saja meninggalkan Yesus dan di sebelah Allah begitu, kan? Tapi itu keputusan. Yesus tidak tertarik. Yesus tidak tertarik itu. Tapi kita kita terus belajar sebelum sesuatu apa-apa yang berlaku, kita belajar dan kita tahu bahwa kita sebenarnya sudah berada di posisi yang berpuasa. Kita diciptakan hanya satu tujuan, yaitu berpuasa. Berpuasa untuk menghadapi, berpuasa untuk menghadapi lah itu. Dalam kehidupan kita ini banyak perkara yang boleh terjadi. Kita menyadarinya, maka kita akan menjadi kehidupan kita setiap hari itu dia lebih bermakna. Amin. Nah, karena itu saat Yesus datang, waktu kita menerima Tuhan Yesus, maka dikatakan dalam Roma 5:17, siapa yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah benar akan hidup dan berpuasa. Amin. Haleluya. Itu di Roma 5 ayat 17. Sekali lagi, siapa yang telah menerima. Waktu saya belajar ini kan, siapa yang telah menerima, dibilang. Ada perkataan telah. Maksudnya, ada yang belum meletakkan dirinya di posisi yang berpuasa. Cuma mengenali Yesus. Tetapi siapa yang telah menerima, dibilang kan, telah menerima kasih kelimpahan karunia dan anugerah benar akan hidup dan berpuasa. Wah, bukan hanya berpuasa tapi hidup. Nah, kita mengucap syukur karena kita telah menyadarinya bahwa kita hidup di bawah kuasa kasih karunia Allah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan kenapa dikatakan hidup dan berpuasa? Karena memang kita tercipta untuk berpuasa. Kalau kita lihat pembacaan yang pertama tadi, kan supaya mereka hidup berpuasa. Kita sebenarnya berpuasa di atas binatang juga. Tapi Tuhan sudah meletakkan segala kuasa dan kebijaksanaan itu dalam hidup kita. Jangan pula kita nampak ular, kita bilang, saya dengar tuh renungan minggu lalu kita hidup berpuasa. Hai ular, kau pergi. Terus kau mana patok? Dia bilang kita berpuasa, kasih karunia Tuhan ada. Kau pegang terus kana patok. Syukurlah 2 hari dia di hospital. Dia bilang, syukurlah itu bisa ular. Dia bilang tidak merayap di seluruh badan kau. Dia bilang. Terus nasiblah, dia bilang. Dia tanpa sadar sebenarnya kasih karunia sedang berjalan kan. Nah, bukan begitu. Kita bijaksana. Kita hidup berpuasa, puasa untuk bijaksana. Amin. Haleluya. Kenapa kita mengambil keputusan yang betul selalu? So kita hidup di dalam berpuasa. Kita ada puasa untuk memilih sesuatu yang bijaksana. Apa aja keputusan yang kita ambil? Karena kasih karunia itu adalah hidup kita. Semua yang kita ambil itu adalah tepat. Amin. Haleluya. Walaupun apa-apa yang kita hadapi berbeda apa yang kita hadapi setiap hari. Nah, maka kita berharap mata kita terbuka. Doa kita bukan doa orang yang tidak berpuasa, tapi adalah sesuatu doa yang berpuasa.
Kita berdoa pun ada puasa sudah, sob. Kita memang berpuasa sudah. Tapi selama ini ada yang tidak paham, dia hidup apa kita bilang, meminta-minta. Begitu kayak itu. Kalau salah tunjukkan saya. Maksud saya kita terus meminta, meminta. Memang tidak salah, tapi terus kita meminta tanpa menyadari yang bahwa kita sendiri sudah berpuasa dan kita boleh menghadapi itu. Bila kita pagi-pagi kita bangga karena kita dapat menghabiskan masa 3 jam. 3 jam untuk berdoa, dia bilang. Kan setiap hari saya berdoa 3 jam, main kayak itu. Tapi selama 3 jam itu semua permintaan. Begitu kayak itu. Saya dulu begitu. Semua permintaan. Lepas itu besok lagi itu juga yang sama. Jadi sampai bila, kan? Tetapi kita ubah pandangan kita ubah pemikiran kita ubah hidup kita yang dikatakan metanoia, tenaga itu, yang berbalik 360 derajat. Terus dan tidak kembali lagi, tidak balik pusing balik. Kita balik, kita ubah pikiran kita tidak berpikir lagi kekuatan manusia, tapi kita ubah pikiran kita dulu bahwa Yesus sudah mati untuk kita 2000 lebih tahun yang lalu. Sudah lama itu. Dan kalau kita tidak sadar-sadar, itu bukan sesuatu yang malang, tetapi Yesus sedang bekerja juga. Bagi saya tidak katakan itu adalah malang, tetapi itu dalam satu proses. Nah, kita ada tugas. Kita ada tugas sebagai anak-anak Allah. Kita semua adalah penginjil. Injil ada berapa itu? 5. Terus ada pendeta cakap, dia bilang Injil sebenarnya ada 6. Injil yang ke-6 yaitu diri kita sendiri. Kita beritakan bahwa Yesus sudah mati 2000 lebih tahun yang lalu. Hidup kita ini adalah di bawah kasih karunia. Apapun yang kita hadapi, Yesus sudah tanggung semua itu. Nah, itu yang kita mau beritakan itu. Nah, karena memang kita sudah tercipta dari awal untuk berpuasa, bukan pilihan, itu bukan pilihan kita, tapi pilihan Tuhan. Sudah dikatakan dari awal-awal, dan ciptakan binatang, ikan, semua yang merayap, yang di laut, di udara, dan termasuk manusia, supaya manusia berpuasa ke atas semua itu. Semua manusia sudah hidup berpuasa. Puasa yang seperti yang saya katakan tadi adalah kasih anugerah Tuhan. Dan selepas itu, oleh karena begitu besar kasih Allah, kasih anugerah Tuhan itu, diberikan lagi anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus sendiri yang lahir, datang ke bumi. So, Tuhan tahu manusia tidak dapat menyelamatkan diri dia sendiri. Sudah terbukti di perjanjian lama, mereka potong binatang, beratus binatang, dan ikutnya kesalahan, dan setiap tahun mereka akan buat persembahan. Memang ada persembahan, tapi ada satu acara setiap suku, ada 12 suku itu, kalau tidak salah saya, setiap suku dia ada wakil, kemudian untuk pergi ke tempat persembahan itu, dan ada lembu yang dikorbankan, dan semua itu suku-suku itu yang 12 suku mereka sedang menantikan kalau dosa mereka itu diampuni, dan mereka tahu dosa mereka diampuni apabila mereka melihat itu imam besar sudah masuk di dalam, kemudian mereka nampak itu asap naik di atas. Asap dia naik sebagai persembahan yang paling harum untuk Allah Bapa, dan mereka nampak bahwa itu asap
itu korban bakaran itu sudah terbakar. Sebab yang mau dibakar itu pun bukan manusia yang bakar. Api itu yang datang sendiri. Kemudian kalau terbakar berarti mereka sudah diampuni. Nampak saja itu asap sudah naik, mereka bertepik sorak, mereka gembira sampai habuk naik di belakang sampai menutupi itu semua satu kegembiraan yang luar biasa. Mereka nampak itu asap bakaran itu. Berarti dosa mereka sudah diampuni untuk tempoh tertentu. Nanti tahun depan lagi minta ampun lagi. Nah, bila Bapak melihat ini, mesti ada satu korban untuk sekali dan selama-lamanya. Amin. Nah, tapi sepanjang kehidupan mereka, sepanjang perjanjian lama itu, mereka hidup di bawah kasih karunia Tuhan juga. Nah, waktu Yesus dikorbankan, tidak ada korban yang lain lagi. Tanggung semua untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana dengan apa yang kita akan hadapi? Mana tahu 2 bulan dari sekarang ada satu kesilapan kita, terus kita bilang saya sudah buat silap ini. Nah, dalam kitab juga sudah dikatakan untuk selama-lamanya. Kesilapan kita yang ada di hadapan nanti, yang tanpa kita sadarikah ataupun apa, itu semua sudah ditanggung untuk sekali dan selama-lamanya. Amin. Nah, kita sepatutnya bertepik sorak, gembira karena kita tahu bahwa kita sudah diampuni. Nah, itu yang dulu itu lembu yang dikorbankan itu adalah gambaran bagi Yesus sendiri. Nah, karena itu saudara-saudara, kita adalah para penguasa. Amin. Haleluya. Kita penguasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena kita menyadarikan semua, sadar semua itu, bahwa selama hidup kita di mana kita akan pergi, kita adalah anak-anak yang berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Sampai di sana saja untuk perpuluhan kita pada pagi hari ini. Dan di mana kita berada selepas ini, percayalah bahwa kita adalah anak-anak Allah yang berkuasa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Kalau kami sekali lagi dapat mendengar pemberitaan firman-Mu, bukan secara kebetulan, tetapi sungguh karena kasih anugerah Allah. Dan kami percaya firman yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini tidak akan sia-sia begitu saja, tetapi menjadi satu benih, menjadi satu kekuatan bahwa kami hidup di bawah kasih karunia, dan selepas ini kami adalah anak-anak yang penuh dengan sukacita. Kami bukan anak-anak Allah yang penuh dengan keresahan, kekecewaan, tetapi kami hidup di bawah sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu ini terus berlaku setiap saat di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur melalui pemberitaan pendengaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami juga disembuhkan dalam fisikal juga rohani kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Demikian ada perusahaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan kita teruskan perjamuan kudus. Cukup ya Tuhan? Coba tunggu dulu. Kasih yang dewasa dulu lah. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 bermula dari ayat 23. Sementara dibagikan
Kita hati-hati buka itu kertas plastik yang di atas, sebab kalau tersilap nanti hancur pula itu roti. Kita lihat dulu itu roti. Kalau ada lebih baru kita bagi sama anak-anak. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini untuk pengetahuan semua, sebenarnya selama seminggu saya sudah siapkan satu khotbah dan satu renungan, tapi di akhir-akhirnya yang ini yang saya sampaikan. Saya ikut saja rencana Tuhan, apa yang harus saya sampaikan. Ada yang saya siapkan itu saya sudah belajar dan saya sudah siap untuk apa yang saya mau cakap. Tetapi rencana Tuhan di beberapa hari ini macam yang saya sampaikan ini, supaya kita tahu letaknya posisi kita. Mari kita buka dulu sama-sama. Sudah buka semua? Mari kita pegang roti yang sudah mau itu kita pegang di sebelah kanan. Boleh pelan-pelan, nanti tumpah pulang. Ada yang belum buka lagi? Kita sama-sama kita tunggu saja siapa yang belum buka. Oke, mari kita pegang, kita angkat sedikit roti. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur ke atasnya, ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Kita angkat sedikit. Yang biasa tangan kiri tidak apa juga, pakai tangan kiri saja. Mari kita angkat sedikit cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, mari kita minum bersama. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena berkesempatan menikmati perjamuan kudus, mengingatkan kami kembali bahwa 2000 lebih tahun yang lalu Engkau telah mati di atas kayu salib.
Engkau telah menyerahkan tubuhmu, hidupmu, dan juga darahmu telah mengalir untuk menjadikan kami anak-anak yang telah ditebus. Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kami, yaitu Engkau menetapkan kuasa dalam hidup kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, dan kami percaya melalui perjamuan kudus ini juga, bukan saja dari segi fisikal kami yang disembuhkan, tetapi batin kami dan roh kami, rohani kami juga telah disembuhkan melalui perjamuan kudus ini. Karena kami percaya ya Bapa, darah-Mu yang kudus sentiasa mengalir di dalam kehidupan kami, menjadikan kami hidup di bawah kasih karunia-Mu, dan menjadikan kami anak-anak yang terus berkuasa. Karena kami tahu kepenuhan Yesus, kuasa Yesus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kesempatan ini. Nah, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selesai kita masuk dalam collection. Sementara collection diedarkan, kita akan dilayani oleh tim ujian penyembahan. Oke, sebelum itu saya jemput Dekan Erni membawa dalam pengucapan syukur. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang mengasihi, mencintai kami, memelihara dan menyediakan segala sesuatu bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu karena pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama memuji menyembah-Mu, dimungkinkan oleh kasih karunia-Mu, dan kami dapat mengumpul dalam bentuk peruangan. Semuanya itu dalam menyembah-Mu gereja ini, tapi kami percaya bahwa dalam hal itu pun Engkau sudah campur tangan, Engkau sudah mengerjakan segala sesuatunya bagi kami. Campur tangan dalam keuangan itu, semuanya itu akan diuruskan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami juga mengucap syukur buat berkat-berkat yang sudah Kau berikan kepada jemaat-Mu, kepada anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau. Kau sudah memberikan yang terbaik, dan pada masa-masa hadapan kami yakin dan percaya, dan kami mengucap syukur dan menerima berkat-berkat yang di hadapan kami, dengan mengistiharkan itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami diberkati dengan kesehatan, kami diberkati dengan kemakmuran sosial kami, ekonomi kami, terlebih lagi rohani kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, kami sambut terima berkat-berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
mendengar satu khotbah yang sangat menarik dari pengkhotbah yang didatangkan khas dari kampung Minaulau. Dari Sulawesi. Dan kita percaya bahwa pelayanan di Genbonik bukan di sini saja. Tuhan akan memakainya untuk pelayanan di luar sana. Karena kita percaya Tuhan tidak memandang siapapun kita, apapun gelaran kita, Tuhan akan memakai kita. Dan kita belajar bahwa kita dipilih menjadi orang yang berkuasa. Apabila kita menjadi orang berkuasa, kita diberikan kebijaksanaan. Dan kita tidak menyalahgunakan kebijaksanaan, malahan kuasa itu sendiri. Dan apa satu perkara yang kita boleh buat adalah mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Dan kebaktian kita pada minggu hadapan kita akan dilayani oleh Pastor Denny. Dan kalau ada apa-apa perubahan pun akan diberitahu di masa-masa lagi. Dan untuk itu kita mau mengucap syukur sekali lagi untuk semua yang sudah kita dapat pada hari ini, makanan rohani yang begitu baik, sukacita kita, kesehatan kita, dan segala yang kita sudah terima karena kasih karunia Tuhan. Dan untuk membawa kita dalam ucapan syukur pulangan kita, sekali lagi saya jemput Brother Minitus untuk membawa kita dalam doa. Mari kita bersyukur. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih karena ibadah kami sudah berakhir dan Firman tetap tinggal dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajar kami bahwa kami sudah berkuasa, bukan baru berkuasa, tapi sudah berkuasa karena Yesus. Terima kasih Tuhan karena apapun yang kami doakan, kami minta dan doakan, kami telah menerimanya karena semuanya kuasa daripada Tuhan Yesus dan kami berkuasa. Terima kasih Tuhan dan kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati dengan wanita yang membawa firman pada pagi ini dan semua anak-anak Tuhan yang dilayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami menikmatinya karena kami tahu kami sudah disayangi, dicintai, malah dikasihi, dan kami pasti menikmati telah menerima segala berkat daripada Engkau Tuhan. Apapun berkat yang kami nikmati daripada Engkau, baik itu keuangan, keadaan, dan untuk seluruh keluarga kami, itu tidak memungkinkan kami akan jatuh karena kami sudah memiliki Engkau Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kebijaksanaan yang luar biasa, yang mengatur segala keuangan yang sudah Engkau berkati kepada kami, dan benda yang Engkau sudah berkati kepada kami. Kami gunakan sepenuhnya untuk keluarga besar kami, karena kami tahu kami sudah diberkati dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini ibadah kami Tuhan yang penuh dengan sukacita. Maka kami selepas ini kami akan terpisah pada tempat ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah dilindungi. Dimanapun kami berada, kami pasti keluar dari rumah kami balik dengan penuh sukacita karena kami sudah dilindungi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur semuanya ini di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin.